Laki-laki itu paling suka dia digitukan tuh. Abang rajin, setia, pokoknya bang ya, semualah milik abang lah pokoknya. Pokok bersyukur betul adek sama Allah bang, dapat suami seperti abang. Dia kan abang memang udah tahu tuh, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian kita agar suami istri makin sayang. Mungkin ada orang yang bertanya, masa remaja kajiannya ini? Ini ilmu sebetulnya. Suatu saat juga betul jawaban wahyu itu, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkannya. Kita tidak membicarakan hal yang vulgar sebetulnya. Jadi kalau sempat ini tidak kita pelajari dari sekarang, karena ingat Provinsi Riau termasuk provinsi yang terbesar tingkat perceraian di Indonesia. Di Indonesia tertinggi, boleh dikatakan tertinggi dia. Jadi kalau kita lihat di pengadilan agama itu tiap hari banyak tahapan masalah, padahal dia kaya-kaya dia tuh. Ternyata bukan masalah ekonomi yang membuat orang bahagia, itu tidak jadi patokan juga. Jadi sampai ada waktu itu ibu nak nyesal cerai sama bapak, bu. Bapak banyak duitnya, bu. Kalau dulu ya kita butuh duit, kalau sekarang kita butuh kenyamanan. Jadi ini harapan baru bagi jomblo-jomblo fisabilillah yang kurang pencariannya, jangan khawatir. Kuatkan iman dan takwa kepada Allah, pelajari ilmu-ilmu seperti ini. Nah, ini gini, untuk akhwatnya dulu yang malam ini. Di kajian kemarin kita sudah membahas beberapa. Terus sekarang ini kalau minta tolong kepada laki-laki, ini bagi calon-calon istri, dia harus minta tolong dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ingat kemarin bahwa secara ilmiah otak perempuan lebih tebal 30% daripada laki-laki. Itu ingat. Jadi kami ini agak kurang nyambung orangnya, kurang peka. Karena kami hanya lapisannya tipis otak kita ini. Jadi perempuan harus memahami ini. Otak suami itu tipis, otak perempuan lebih tebal 30%. Makanya perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaan 3 sekaligus dalam waktu yang sama. Masak, nyuci, sambil balas WA, itu bisa. Dia bisa. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki kalau satu, dia satu itulah yang dikerjakannya. Jadi ini pemahamannya. Kemudian kalau tidak dapat cara minta tolong kepada laki-laki ini, pasti perempuan ngamuk, pasti ngamuk. Nah, dia lupa dia bahwa otak laki-laki itu lebih tipis daripada dia. Dia tidak bisa dia main jauh, bang. Tolong angkatkan ini sebentar, bang. Dia diamnya nonton TV terus tuh. Sampai akhirnya tiba-tiba datang dan ngamuk, bisa minta tolong atau enggak? Ngapa kok datang marah-marahnya? Dia tidak dengar. Yang beberapa kali itu dia tidak dengar itu. Dia kalau udah satu fokus, dia tidak akan memperdulikan yang lain. Jadi kalau minta tolong sama laki-laki, tips yang pertama, tawarkan makanan. Itu paling efektif. Itu ingat dari sekarang itu. Paling efektif. Dia perut dia ini yang penting dia. Pokoknya beri dia makanan. Ini untuk akhwat ini. Pasti lumpuh dia. Bikinkan Indomie telur pakai kerupuk cabai. Nampak tuh? Terasa langsung ke perut dia itu. Kami brownies itu kurang kami. Macam apa, kue apa lagi tuh ya. Kita kurang, tapi yang berupa mengenyangkan, makanan keras lah. Indomie goreng, Indomie rebus, mie nasi goreng, tuh paling semangat dia tuh.
nampakkan kita sibuk sedikit kan. Nah, sedang masak itu, apa nih lampu nih apa pula bang? Nanti abang pasang, cepat masak. Itu udah mudah tuh minta tolong itu. Pokok masak aja dulu. Karena Rasulullah saja dulu menarik orang ke dalam Islam, ada trik Rasulullah itu apa? Tarik orang dari perutnya. Maksudnya apa? Seleranya yang ditarik. Ada di Pekanbaru ini masjid itu susah betul ngajak orang wirid. Diumumkan dari sore, Bapak Ibu malam ini kita wirid, dan selepas wirid nanti habis Isya, kebetulan rumah makan Taragung mengajak kita makan bersama-sama di masjid. Itu ada yang miring-miring jilbabnya datang juga tuh. Nggak pernah ke masjid. Yang laki-laki nggak tahu apa gitu masuk ke masjid tuh. Jadi ada pancingan makanan. Jadi orang kalau ditarik lewat perutnya ini berselera dia jadi. Nah ini kalau salah perempuan cara minta tolong sama suami, gawat. Kami laki-laki ini ego kami tinggi. Kalau sempat cara perempuan, bang tolong apa tuh bang? Itu dia merasa direndahkan dia. Apain lah sendiri itu aja minta tolong gak sama bang? Dia kena dia. Nah kemudian ingat, tawarkan makanan itu yang nomor satu tuh. Bang, abang mau makan apa bang? Ini ada telur ini rencana mau direbus atau digoreng bang? Digoreng aja. Kita sebentar ya bang ya. Tunggu sabar dulu mau minta tolong gitu. Udah siap abang mau makan sekarang? Makan sekarang. Bang, apa nih kayak mana bang? Kursi itu payah ngangkatnya. Mudah nanti biar abang kerjakan tenang aja. Mudah semua itu. Langsung connect deh. Kalau kita sama makanan tuh langsung connect ya. Di kamera lah, tahu lah istri saya jadi ya tahu. Ayah ya nanti. Nah tapi memang ya kajian ini pun saya sampaikan juga. Itu. Jadi setelah kita menawarkan makanan kepada laki-laki, itu dia langsung dia akan melakukan apa? Itu sifat kita laki-laki dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau istri tahu cara minta tolong yang seperti ini, insya Allah ini luar biasa berhasil. Yang kedua, disarankan perempuan itu agak sedikit manja ketika minta tolong itu. Tapi tidak macam apa itu pula ya, manjajok kan ada juga tuh. Tengok juga pribadi kita cocok enggak kalau manja. Dia ada yang meleset tuh, kalau manja justru geli orang nengok ya. Ini alternatif nih. Kalau yang nggak bisa manja, pilih cara makanan. Kalau bisa manja, cocok dia dengan manjanya itu, maka dianjurkan memakai kemanjaannya. Karena laki-laki dia paling senang sebetulnya dengan perempuan yang manja dalam bahasanya. Dia merasa dihargai, dia merasa sangat dibutuhkan. Saya mau contohnya malu lah. Bayanglah kan, macam mana tampang macam saya bahasa manja. Susah ya, perempuan lah yang tahu itu. Pokoknya dia laki-laki nih, kalau misalnya perempuan tuh manja, dia bisa menggelombangkan kata-katanya. Malu lah saya. Ngerti sendiri lah perempuan yang tahu tuh. Jadi kalau perempuan manja itu laki-laki dia merasa sangat dibutuhkan. Itu paling suka dia. Jujur, suka enggak sama perempuan manja kalau ngomong? Jujur. Iya. Kan? Bang, itu sedikit deh. Pokoknya manja dia merasa dibutuhkan. Contoh ini yang paling sulitnya. Sebetulnya enak mencontoh aja nih. Tapi awak tak mengizinkan pula dibentuk untuk manja. Tampang sanger kadang-kadang. Jadi perempuan yang manja gunakan kemanjaannya. Karena ingat laki-laki itu sebetulnya senang dengan perempuan manja. Bohong dia tidak suka senang. Cuman jangan sampai menjajokkan. Kalau yang tipe menjajokkan ini ada apa ndak enak kita nih. Udahlah itu jangan manja lagi. Ndak cocok sama bentuk loh. Dia ada yang cocok sama bentuknya, ada yang tidak. Memang bawaannya itu manja, pakai manja. Kalau enggak memang biasanya agak sedikit pakai makanan. Ini trik yang kedua, makanan. Kemudian yang ketiga, biasanya
Perempuan ini lupa dengan kata-kata minta tolong. Tolong itu kalimat yang merasa menganggap bahwa dirinya itu tidak mampu. Tolong saya. Itu suami itu paling suka dengan kalimat minta tolong. Bang, tolong apain ini bang? Buang sampahnya. Itu kalimat tolong terus ada. Ini untuk perempuan yang tidak manja dan tidak bisa bikin makanan. Mau ndak mau harus jujur lagi. Tolong bang, apain? Itu boleh. Dia kan ada suami ini yang dia suka dia istrinya tuh senang di rumah. Maksudnya itu tidak usah masak. Dia misal kaya nih, udah mau nggak usah masak. Pokoknya udah kita pesen aja lah. Ada yang laki-laki seperti itu, dia nggak ingin istrinya masak, beli aja. Kalau dapat perempuan suami macam ini beruntung lah, nggak rusak tangan. Kalau nggak tiap hari ngikis kuali aja kita dibuat. Sambil ngomel macam pembantu aku dibuatnya. Nggak dibelikan kompor gas. Kalau kompor gas kan nggak rusak apa dia tuh kan. Kalau kompor lama, beruntung generasi sekarang nih, generasi emak kita dulu, aduh, kadang hitam muka, rambut keriting, jadi lurus rambut jadi keriting, kena apa pas niup api tuh. Wow. Sekarang kita udah enak, tinggal gini udah nyala apinya. Jadi kalau perempuan yang tidak bisa buat makanan, tidak manja, maka kalimat tegasnya ya, bang tolong, dia pakai tolong itu. Nah ketika minta tolong itu, usahakan jangan seperti memerintah, tolonglah tuh. Abang lama kali tuh paling pantang betul dia tuh. Jangan sampai dia begitu kan. Kerjakanlah sendiri, istri siapa tuh tahu enggak? Gerobak tuh dia dorong sendiri. Ada gitu kan nanti. Dia kalau begitu kan dibandingkannya nanti, sementara tidak ada manusia yang mau dibandingkan. Kalau sebab itu, bang tolonglah, bang masa payah betul minta tolong. Kau tengok tuh ya, nikah abang sama dia, tutup mulut kau ya, kurang ajar. Kemana-mana pergi ya nanti. Akhirnya besar pertengkaran jadinya. Minta tolong tuh yang manis. Kalau yang pakai kalimat tolong ini memang agak rumit, dia mesti cari waktu. Yang menggunakan kalimat tolong dia mesti cari waktu, repot agak menggunakan kalimat tolong ini. Nah kemudian yang keempat itu, tunjukkan bahwa kita sangat membutuhkannya. Ini bagi akhwat, tunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan, dan laki-laki paling suka digitukan. Sempat lah bang, kalau bukan abang lah suami aku mungkin susah hidup aku. Aku kan udah lama tahu tuh dulu. Itu dia paling suka dia tuh, laki-laki tuh paling suka dia digitukan tuh. Abang rajin, setia, pokoknya bang ya, semualah milik abang lah pokoknya. Pokok bersyukur betul adik sama Allah bang, dapat suami seperti abang. Dia kan abang memang udah tahu tuh, cuman dia paling bangga. Kita laki-laki itu paling bangga gitu kan itu. Jadi kalau perempuan tahu dia kalimat-kalimat ini, waduh, ini luar biasa nih. Lihat suami siapa itu bang ya, kadang agak apa, dia agak lemah dia nampaknya. Tapi kalau abang nih kalau minta tolong cepat, tidak pernah marah, itu paling suka dia tuh. Susah loh bang dari laki-laki yang tidak pemarah seperti abang, padahal dia sebetulnya mau marah tuh, akhirnya tidak jadi dia. Abang memang sering ngaji deh, jadi agak sabar abang, padahal dia mau marah gitu. Ini cara, itu cara siapa? Cara Ummu Sulaim ketika membujuk suaminya, itu cara. Dia bilang, tetangga sebelah kita bang, dia meminjam sesuatu, datang orang meminta, ngamuk dia bang, enggak boleh seperti itu. Masa orang yang punya barang kemudian dia minta lagi tidak kita kasih? Memangnya kenapa? Anak ini kan titipan Allah bang, anak kita meninggal dunia bang. Akhirnya dia redam. Itu caranya dia dulu. Jadi dia membuat dia merasa sangat dibutuhkan. Pokoknya kalau pandai perempuan memuji-muji suaminya, insya Allah tidak kemana-mana dia lagi. Jangan sampai perempuan lain yang memujinya. Ini akhirnya kita marah karena kita jarang memujinya. Dia paling senang dia merasa dibutuhkan. Cobalah dari dulu kenal abang nih bang, muntah lah bang.
Takut juga adek bang, sebetulnya sekarang ini kehilangan abang ganteng ya. Pokok gitu kan aja lah dia. Itu paling senang enggak lah deh, abang enggak akan kemana-mana deh. Karena kita harus ngaji rata-rata. Rasanya nggak akan mungkin ada perempuan yang bisa muji dia kayak gitu. Jangan sampai di rumah dia nggak pernah kena puji kan. Cuman adek, udah bagus rambut abang. Macam itu juga nyoba. Nggak berubah. Abang udah jelas kepala botak di tengah. Abang rambut abang mana? Oh itu langsung membenam dia tuh. Langsung terbenam dia. Jadi itu hina betul bagi laki-laki. Makanya kita harus buat bahwa aku sangat membutuhkan kamu. Padahal walaupun enggak sebetulnya, itu cara menguncinya. Kemudian apalagi yang kelima, tunjukkan rasa terima kasih. Nah ini jangan sampai yang perempuan bersikap seakan-akan memang itu kewajibannya kok. Itu laki-laki paling nggak suka itu. Memang itu kewajibannya kok. Jadi misal dia habis memperbaiki kunci pintu, udah bang, udah, ayolah, ayo gitu bang, banyak malas tuh. Aku lah kan mengganti kunci pintu, siapa masak nanti? Oh tuh sakit itu, menyesal aku nolong asli ya. Tak nyangka aku kok gitu kan. Jadi dia pengen harus tunjukkan itu bukan kewajiban dia, padahal kan kewajiban dia tuh. Tapi anggap itu bukan kewajiban dia. Makasih banyak ya bang ya, bang nolong bang. Dibayarkan ke orang berapa pula duitnya itu bang. Paling tidak walaupun perbaiki itu 50.000. Tengok-tengoklah YouTube bang, cara membaikkan polongan air, cara nyangkul tanah, cara apa. Tengok di 5 menit craft tuh bang, tengok cara ini, cara itu. Kalau sekali aku tolong banyak lah kau suruh. Kemudian yang terakhir untuk akhwat, cara minta tolong, tidak bisa kita dengan cara memuji, ajak bicara serius. Jadi ini cara ini agak rawan nih kalau yang ini nih, ajak bicara serius itu. Bisa-bisa kadang laki-laki begitu, bang aku mau ngomong, itu lain dia tuh, ketahuan lah WA aku. Nah itu dia deh. Dia keponya loh Pak WA. Jadi ini caranya agak rawan nih. Ini agak bahaya nih. Karena pria itu dia gini, begitu dia diajak ngomong serius, dia udah lain tuh. Misalnya ini, papa tadi bicara, nggak suka papa sama aku, langsung gitu dia tuh. Jadi ini cara ini kalau bisa yang 6 menit nggak usah pakai lagi. Ini agak bahaya nih. Pria tidak bisa membaca pikiran wanita. Jika suami Anda kurang peka terhadap kebutuhan-kebutuhan Anda, enggak juga peka, dia udah disindiri kayak mana lah ya bang ya, air ini kok susah bang ya, siram banyak-banyak. Pokoknya enggak peka dia. Kalau udah berkali-kali begini baru diajak ngomong serius. Bang duduk sebentar dulu bang. Apa? Polongan air nih bang agak tersumbat ya. Dia tadi kayak mana ceritanya nih? Tadi tertumpah pula ada sayuran masuk mungkin ke dalam. Mungkin abang bisa cari bang cuka api itu bang disiram sini. Ayolah pergi abang sebentar. Ada juga yang kayak gitu dia. Cuman laki-laki yang kayak gini jarang-jarang pula yang ada ya seperti ini. Di sini sindir nggak bisa dia. Dia lampu udah mati hidup bang. Baguslah macam diskotik rumah kita. Kita ada jalan nggak pergi lagi. Nggak ngerti dia, nggak peka dia. Siaran TV hilang aja nih bang, carilah, jangan sampai lari dia, kunci siaran tuh. Ya tolonglah bang, aku pula ngerjakan itu, banyak kerja aku lain lagi. Jadi gitu dia. Jadi ini agak rawan nih. Nah ini bagi perempuan. Nah sekarang untuk ikhwan. Jadi di dalam di dalam kajian ilmiah tentang rumah tangga, laki-laki apa kata Dorothy Dick, dia di pemerhati rumah tangga, 50% rumah tangga itu hancur karena kritik pedas laki-laki kepada perempuan. Ini hati-hati ini, jangan jadi tukang kritik. Tukang kritik ini tidak ada orang suka, tukang keripik baru mau orang. Tapi kalau orang kritik tidak suka orang. Jadi suami hati-hati, ini yang bakal jadi calon suami atau yang sudah punya istri, jangan pernah mengkritik istri. Jangan pernah mengkritik. Kadang dia itu ada sebab kenapa dia seperti itu. Ini kadang-kadang kita semangat kritik aja kan. Pas pagi bangun
pakailah Listerine, busuk napas kau tuh. Itu ke hati begini tuh, jangan pernah. Untung kalau dia diam aja, kalau enggak busuk napas abang daripada aku lagi bang. Aku diam aja selama ini. Aku aja diam aja, abang busuk, abang komen abang. Ini paling gak boleh. Jangan pernah jadi orang tukang kritik. Nggak usah sama istri, lagi kawan aja kita suka ngeritik, sakit nggak hati kita? Nggak tentu tempat dia ngeritik itu. Tukarlah baju kau nih, macam anak baju kau. Paling kau ngapa kau sibuk kau masalah aku? Pasti gitu kan? Pasti gitu. Kita aja nggak senang kok dikritik itu. Jadi jangan pernah kita suka mengkritik istri itu jangan sampai kita buat. Laki-laki jangan kritik istri. Lihat sisi positif yang besar di dalam diri istri itu, bukan dilihat kurangnya. Kadang diejeknya istrinya tuh, tumitnya pecah-pecah, macam tumit pembantu, tumit kau nih. Padahal kerjaan abang baik-baik lah bang, ngomong tuh jangan bilang tumit. Sebanyak itu kecantikan yang ada dalam diri aku, ngapa itu tuh yang abang perhatikan? Ya kadang tumitnya aja jadi masalah. Pokoknya laki-laki tukang kritiknya sakit hati perempuan dibuatnya. Udah make up bagus-bagus, bang gimana bang? Ini aku terus terang yang macam badut kau, bagus aku jujur lagi. Merah nih, ndak merah ini, merah apa ndak sedih hati istrinya itu. Sampai ada seorang istri bilang, bang bohong-bohong lah bang, tolonglah sekali-kali jangan kritik aku bang, bohong lah bang. Sampai ada loh istri yang minta, tolong bang, abang bohong aja lah. Asal jangan abang kritik, tolong bohong aja bang, aku udah bahagia. Sampai gitu dia. Nah, kalau udah sampai kayak gini tuh udah tahapnya tuh udah nggak ada cinta lagi tuh, karena kalau orang sering ngeritik itu hilang simpati orang sama dia. Masa yang masalah kecil itu kita perhatikan, yang tumitnya lah, terus ada bekas luka dia waktu kecil, tak bisa hilang macam ini. Hilang kan lah ke setrika tuh. Akhirnya istrinya terpaksa diam. Sedih loh gitu kan tuh. Kau tidur malam berdengkur, payah aku tidur gak sama kau nih, tutup lah ke bantal mulut kau tuh, mati-mati lah kau. Oh sampai gitu kan? Jangan sampai seperti ini. Ini yang Ustaz utarakan nih, apa yang terjadi di rumah tangga orang kebanyakan gitu. Jadi kami ini bukan bukan secara teori, tapi lebih ke arah praktek, orang yang prakteknya yang mengalami di lapangan itu. Terus seperti itu, suaminya kasar, suka mengkritik. Orang yang suka mengkritik, dia suka menyimpulkan dengan cepat tanpa dia tahu penyebabnya apa. Sempat kita tahu kenapa tumit istri aku ini seperti ini ya. Tengok kerja dia tiap hari, naik lantai 1, lantai 2, ngasuh anak, nyuci apa. Waduh, pantas nih, pantas tumitnya pecah. Apa solusinya? Aku belikanlah Oriflame batu apung, Oriflame tuh. Pas malam sedang duduk, sini abang gosokkan apa ya kan? Kalau gosok tumit, nah sini abang gosokkan. Waduh, jujur perempuan suka nak nengok suami seperti ini. Ini mau saya cara Bang Hotman ya, tapi tidak pakai cincin loh. Suka nggak suami seperti itu? Bayangkan aja nih, tumit istrinya tebal, dia yang gosok kan. Senang nggak? Senang lah, lambat betul senangnya. Karena kami belum tahu Ustaz, kami belum praktek ya, gitu sebetulnya. Jadi kalau sebagai suami nampak apa-apa yang kurang di istri, pas lewat kan tercium bau badannya, bau bawang. Cari tahu dulu itu kenapa. Rupanya dia ke pasar, kemudian beli ikan. Jadi karena masuk pasar ikan itu bau-bau ikan tuh kena, ada darah ikan kena di bajunya. Oh ini penyebabnya, berarti ini enggak masalah. Ini bukan karena salah istri aku. Jangan kita main kritik aja. Pasar tuh harum-harum lah sedikit. Ini bau tamana bau ikan, tamana bau badan, bingung aku sekarang ya. Jadi yang bisa kita udah ini istri aku gitu. Kalau dia busuk karena sesuatu, dia capek, dia keringatan dari pasar, udah anggap dia beda. Saran sama mengkritik itu beda. Terasa bahwa badannya sudah agak lain,
Dek, mandi lagi udah jam berapa nih? Padahal enggak, nanti aja lah keluar, kan belum keluar lagi, ngapa pula mandi. Abang kadang-kadang dek ya, herannya abang sebetulnya melihat adek enggak mandi pun dek, enggak ada yang bisa ngalahkan kecantikan adek. Itu baru mantap. Tanya sama istri Ustaz, enggak percaya kalau ini boleh lah tanya lah. Pokoknya harus pandai kita itu. Kan enggak payah kita buat dia bahagia. Jangan mengkritik. Nah, kemudian orang yang suka mengkritik, laki-laki yang suka mengkritik, dia tidak pernah punya solusi. Dia tidak pernah punya solusi karena apa? Kalau dia tidak tahu dia kenapa istri aku tumitnya pecah. Dia hanya bisa mengkritik, tetapi dia tidak ada solusi kecuali tengoknya istri aku tumitnya pecah, dek. Kenapa tumit adek ini pecah? Kadang turun naik tangga bang, jalan ke situ cuci, ginilah kita bagi tugas lah ya. Abang nggak bisa pula beginilah, kalau nyuci terus nyapu ngepel biar abang, nanti gantian aja kita pak. Itu baru ada solusi. Tapi orang kritik kan taunya dia mengkritik aja. Pokoknya aku nak mau tahu nih mesti mulus 2 hari lagi, nak mau tahu aku pecah-pecah tumit macam tembok rumah sakit. Ya kan, tembok rumah sakit kan ada lama terbiar kan, pecah-pecah dia kan. Tapi kalau ada solusi kita enggak apa-apa. Apa sebab dek kok bisa pecah-pecah nih? Kalau gitu kita bagi tugas lah dek. Itu baru bagus. Jangan hanya bisa kritik aja. Jadi orang kritik rata-rata enggak ada solusi. Dia enggak ada ngasih solusi sama sekali. Kemudian orang yang suka mengkritik itu kurang empati. Dia simpati itu. Misal orang sedih, dia sedih aku nengok dia hidupnya kayak gini. Itu simpati. Tapi kalau empati, dia yang baper gitu. Dia yang merasakan. Orang yang duka, dia yang merasakan. Jadi kalau orang yang suka ngeritik itu dia kurang empati, dia memahami, dan dia hanya menganggap pandangan dia itulah yang benar terhadap istri. Dan orang yang pengkritik komunikasinya pasti buruk. Orang yang suka mengkritik istri komunikasinya pasti buruk, karena dia semuanya jelek aja sama dia. Ditaruh istrinya bunga di sebelah sini, tak bagus bunga atau macam bunga bangkai, tak bagus tuh. Pindahkan lagi, nggak gini aja, nggak usah pakai bunga lagi. Kalau nggak pandai, nggak usah lah hias rumah. Waduh, jadi komunikasinya buruk. Dan orang yang pengkritik sudah pasti tidak romantis. Ini perempuan ilfil betul dengan laki-laki yang seperti ini. Jadi ada satu kejadian, dia sudah coba menjadi istri yang solehah nih. Suaminya pengkritik, pemaki. Kemudian pemukul memang tidak, pemaki, pokoknya tidak pernah yang dibuat istrinya itu baik, tidak pernah pokoknya. Padahal istrinya itu udah cantik, solehah lagi. Dia beruntung dapat istrinya rugi dapat dia sebetulnya. Udah mau istrinya. Dulu orang ini sama-sama keras awalnya, satu keras nak mau, satu keras mau gitu. Tapi karena laki-laki ini terus memperlihatkan kebaikan awalnya, akhirnya perempuan ini mau. Makanya betul kita harus ikut nih. Kalau ingin tahu baik orang, tanya kepada kawan baiknya. Kalau ingin tahu buruk orang, tanya kepada kawan yang benci sama dia. Loh, berarti kan kita ngungkit-ngungkit dong. Enggak, kalau untuk tahap ingin menikah itu kita mesti harus tahu. Karena jarang kawan baik yang mau jujur dia tentang keburukannya. Jadi kita butuh informasi soal itu. Akhirnya nanti kita jangan salah, kan ada orang ini mendekati pada awal itu baik aja semuanya gitu. Dia ramah, baik, menunjukkan sopan santun, rupa penangan ya sudah tuh kan. Habis berumah tangga rupa suka nangani, suka kasar, akhirnya kita menyesal jadinya kan. Tapi kalau udah dapat, kalau musuhnya bilang aku memang tidak suka sama dia, tapi dalam hal ini, tapi kalau dia bergaul memang baik orangnya. Kadang musuh mau mengakui itu gitu. Berarti ini tidak apa nih, ini berarti kurangnya sekitar 25% nih, masih bisa aku tutupi ini. Itu oke gitu. Jadi kebanyakan anak-anak yang solehah itu terlalu lugu gitu. Udahlah pokoknya dia udah nampak baik, udahlah terima aja. Kita belum tahu siapa dia lagi yang sebenarnya. Mana tahu musang berbulu domba. Macam mana lah bentuknya dia? Musang bulu domba. Tapi kalau kita yang tahu, kita potong, kita jual kulitnya. Kalau kulitnya kulit domba, kan berarti musang unik tuh, langka tuh, tidak ada di dunia tuh, bisa jadi duit. Nah jadi suami ini pengkritik,
Selama ini ngalah dia. Bahkan suaminya ketika ada masalah dia yang maju menyelesaikannya. Padahal kalau dilihat bentuk nggak imbang gitu. Perempuan ini cantik, soleha, mau bantu suami cari uang, tapi suaminya jahat. Akhirnya karena tidak tahan dia dengan kritikan suaminya nih, langsung dia putuskan, aku tidak mau lagi dengan kamu. Waduh, pingsan laki-laki itu dibuatnya capek mau WA, ya Humaira, ya sayang, ingatkah waktu kita sini, tidak mau lagi. Jadi sifat perempuan kalau udah penuh hatinya, dia tidak akan pernah mau kembali lagi, menyesal kita nanti. Jadi makanya jangan suka-suka mengkritik dari sekarang. Tahunya nih, jangan jadi orang yang suka mengkritik. Dia kadang-kadang kan ada mulut kita nih usil nih, paling suka betul ngeritik orang. Nah perempuan paling pantang dikritik. Laki-laki aja nggak suka dikritik, apalagi perempuan. Kemudian orang yang suka mengkritik, dia tidak menghormati orang lain. Lihat netizen itu kan santai aja mengkritik ya. Kadang lebih seenak lah kita baca komen netizen ini, dia dapat aja dia kata-kata tuh, heran nengok ya. Aneh, lebih enak kita kadang baca komen dia tuh lagi gitu. Dari mana lah dia dapat kata-kata? Memang orang pengkritik nih imajinasi tinggi imajinasi ya. Iya, ada aja yang dapat sama dia itu kata-kata itu. Nah jadi orang yang suka mengkritik dia tidak menghormati. Sebetulnya timbal baliknya sama, perempuan juga gitu. Tapi jarang istri yang mengkritik suami, itu sangat jarang. Yang lebih banyak itu adalah laki-laki mengkritik istri. 50% menyebabkan perceraian. Nah ini yang harus kita jaga-jaga. Jadi ingat, orang yang suka mengkritik, rasa percaya dirinya pasti rendah. Makanya dia akhirnya banyak termakan kritikannya sendiri. Nah jadi ini hati-hati bagi ikhwan. Kemudian ini kembali lagi kepada akhwat. Yang berikutnya itu adalah malah mundur ke belakang. Yang akhwat cukup sudah nomor itu, yang ikhwan juga sudah kita cukupkan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Ustadz berharap untuk selalu datang supaya jangan terputus, supaya nanti jangan gagal faham, kan? Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.